Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami KRT Rajiman Wedodiningrat. Kami memiliki 9 anggota. Nama anggota kami adalah 1. Mutia Nazira Azara, 2. Nashwa Medina Atsihilah, 3. Nazwa Asyabil Syitah, 4. Yusrina Putri Widoyati, 5. Nurmala Astiansyah, 6. Saya sendiri Opelin Pormantiola Lumbantoruan, 7. Pandu Pratama Suharyanto, 8. Putra Praditya Hermawan, dan 9. Putra Tegar Abhinaya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Berikut presentasi dari kelompok kami. Tonton sampai habis ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Asyabil Syitah, kelas 7A dari kelompok Dr. Kanjeng Raden Rajiman Wedodiningrat. Insinyur Soekarno. Biografi Insinyur H. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945-1967. Ia memiliki peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjajah Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus tahun 1945. Insinyur H. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901, Paneleh, Surabaya. Wafat pada tanggal 21 Juni 1970, Jakarta. Peran Insinyur H. Soekarno dalam proses perumusan dasar negara sangatlah penting. 1. Ia merupakan salah satu anggota BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Negara. 2. Menjadi salah satu penggagas dasar negara Republik Indonesia. Gagasan Soekarno ini disebut Pancasila dan disampaikan pada sidang resmi BPUPKI. 3. Menjadi ketua panitia 9 yang bertugas menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat apa yang kita sekarang ini kenali dengan UUD 1945. 1945 menjadi ketua dari PPKI, yakni Panitia Ucapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian mengesah dasar negara UUD 145 dan Pancasila. Komitmen 1. Komitmen IHI Insinyur H. Soekarno adalah aktif berorganisasi di organisasi positif terutama bidang keagamaan. 2. Bersikap patriotisme dan nasionalisme. Terbukti beliau yang dianugerahi sebagai pahlawan nasional. 3. Menjadi pribadi yang jujur, cerdas, amanah, dan dapat dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa Medina Atsihilah dari kelas 7A. Saya dari kelompok KRT Rajiman Wedodiningrat. Saya akan mempresentasikan tentang tokoh Dr. Andes Muhammad Hatta. Biografi. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memiliki peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkan pada 17 Agustus tahun 1945. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Peranan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai anggota dari panitia kecil atau panitia 9 yang berhasil merumuskan dan menentukan isi dari Piagam Jakarta, yang kemudian isi dari piagam tersebut dimuat dalam bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada bagian alinea keempat. Komitmen Dr. Andes Muhammad Hatta adalah jiwa nasionalisme dan patriotismenya tampak dalam sejarah perjuangannya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Medina Acilah dari kelas 7A. Saya akan mewakili Nurmala Astiansyah dari kelas 7A. Saya dari kelompok KRT Rajiman Wedio Diningrat. Saya akan mempresentasikan tentang tokoh Mr. Muhammad Yamin. Biografi. Profesor Mr. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Mr. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 Talawi, Sawah Lunto, dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Peran Mr. Muhammad Yamin dalam keanggotaan BPU PKI yaitu memberikan gagasan dasar negara berupa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kedua, konsep pemikiran Muhammad Yamin terhadap proses perumusan dasar negara kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia merdeka harus memiliki dasar-dasar yang paling mendasar dengan cara memasukkan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Komitmen Mr. Muhammad Yamin adalah semangat dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam bentuk mencintai Indonesia dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tetap berpegang teguh terhadap kebudayaan Indonesia, memiliki cita-cita persatuan dan kesatuan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nazira Zahra dari kelas 7A akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang bernama KRT Rajiman Wedio Diningrat. Saya akan membacakan materi tentang tokoh Ahmad Subarjo. Mr. Ahmad Subarjo Jojo Dia Surjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomati, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojo Dia Surjo memiliki gelar Minister in the Belanda pada tahun 1933. Mr. Ahmad Subarjo Jojo Dia Surjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Kabupaten Karawang dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 di Jakarta. Peran Ahmad Subarjo adalah mengusulkan kalimat untuk menyusun teks proklamasi, yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Sebagai anggota Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI, Ahmad Subarjo berhasil menyelesaikan pendapat antara golongan muda dan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok. Komitmen Mr. Ahmad Subarjo Jojo Dia Surjo adalah semangat dalam pembentukan Panitia 9 dan komitenya dalam mempercepat kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Tegar Abinaya dari kelas 7A dari kelompok KRT Rajiman Wedio Diningrat. Saya akan menjelaskan kegiatan contoh-contoh bentuk peran dan dukungan warga negara terhadap pelaksanaan UUD NKRI NFI tahun 1945 dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Contoh dalam lingkungan keluarga. 1. Saling mencintai sesama anggota keluarga. 2. Mengaku keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. 3. Adanya keterbukaan antar anggota keluarga. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Fadita Hermawan kelas 7A. Saya dari kelompok Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widya Diningrat. Saya akan menjelaskan tentang penerapan Undang-Undang Dasar di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua, membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Yang ketiga, belajar yang giat dan tidak bolos sekolah. Yang keempat, tidak menyontek pada saat ulangan. Demikian penjelasan dari saya tentang penerapan Undang-Undang Dasar di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Chandra, nama saya Opelin Permantiala Lumbantaruan. Saya kelas 7A. Pada hari ini saya akan menggantikan Pandu Pratama Zuharyanto. Saya akan menjelaskan materi contoh bentuk peran dan dukungan warga negara terhadap pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 dalam lingkungan sehari-hari. Contoh dalam lingkungan masyarakat. 1. Ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. 2. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga. 3. Bersikap ramah kepada semua orang. 4. Menyelesaikan masalah sosial bersama, tidak diselesaikan sendiri atau dengan bermusyawarah. Berikut tadi penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nausya Midina Acila. Saya akan mewakili Nisrina Putri Widawati dari kelas 7A. Saya akan merepresentasikan contoh dalam lingkungan bernegara. 1. Cinta kepada Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menaati hukum yang berlaku. 3. Menghargai hak dan kewajiban orang lain. 4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kiranya bermanfaat dan mengedukasi. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis.